Selamat datang di podcast Tada Tanya Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Wah, semoga pada baik-baik aja ya. Oke, pertama-tama kenalin, aku Jihan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2020. Dan aku mau ngucapin selamat datang di podcast Tada Tanya Budaya. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak nih podcast kita hari ini bakal bahas apaan? Yap, mungkin teman-teman udah pada ngira-ngira nih, wah bahas apa? Pastinya udah pada tahu. Tadi aku udah sempat mention adanya budaya-budaya. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang seputar kampung budaya dan juga mungkin buat teman-teman yang belum pada tahu kampung budaya itu apa, bakal ada apa aja dan juga siapa aja yang boleh ikut. Nah, untuk ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua, kita kedatangan narasumber yang keren dan juga kece-kece banget. Oke, mungkin teman-teman juga udah bertanya siapa nih narasumber yang bakal datang pada siang hari ini dan juga pagi hari ini. Oke deh, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita yang kece abis. Yang lain dan tak bukan adalah Mas Danang selaku Ketua Pelaksana dan juga Mbak Dania selaku Wakil Ketua Pelaksana Kampung Budaya 2022. Halo Mas Danang dan Mbak Dania, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah dari aku sehat. Wah. Alhamdulillah baik juga. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin sebelum kita mulai podcast pada hari ini, aku mau ngucapin dulu selamat datang di podcast Tada Tanya Budaya dan juga terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan juga lebih lanjut, mungkin dari Mas Danang dan juga Mbak Dania mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari nama, biasanya dipanggil apa, dari fakultas mana, semua deh pokoknya. Oke, mungkin dari Mas Danang dulu. Oke, mungkin aku dulu ya. Iya, boleh. Oke. Sebelumnya kenalin teman-teman semuanya. Di sini aku Danang dari Fakultas FIPA angkatan 2020. Nah, di sini aku asal dari Sidoarjo. Jadi semisal dari teman-teman ada yang dari Sidoarjo, nah bisa mau main-main sama aku nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Dania boleh memperkenalkan diri. Halo Sobat Budaya, kenalin aku Dania, biasa dipanggil Nia, dari Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 2021, asalnya dari kota Mojokerto. Salam kenal. Halo, salam kenal juga Mas Danang dan juga Mbak Dania. Oke, nih teman-teman kita barusan udah menyaksikan juga perkenalan dari Ketua Pelaksana dan juga Wakil Ketua Pelaksana Kampung Budaya 2022. Oke, karena barusan kita udah perkenalan, udah kenal-kenalan, langsung aja kita ngobrol-ngobrol asik nih terkait Kampung Budaya. Oke. Oke, dari tadi kan aku Jihan udah sempat mention juga ya tentang kampung budaya, terus questionnya nanti kita bakal ngebahas tentang kampung budaya. Sebelum nanti jauh banget, mungkin dari Mas Danang dulu nih, kampung budaya itu apa sih? Mungkin dari teman-teman juga ada yang belum tahu kampung budaya itu apa, boleh dijelasin? Mungkin aku di sini mau jelasin ya mengenai kampung budaya itu apa. Sebenarnya untuk kampung budaya ini adalah proker atau program kerja dari lembaga organisasi mahasiswa tingkat tinggi, yaitu kalau di UB itu namanya eksekutif mahasiswa. Jadi dulunya itu diciptakan atau digerakkan itu tahun 2013 waktu itu. Kalau nggak salah aku pernah baca tahun 2013. Nah itu digerakkan oleh dari Kementerian Dalam Negeri atau diplomasi internal lah, intinya kayak gitu. Jadi dulunya memang ada terbentuknya dari forum-forum daerah yang dimana Forda-Forda itu ada berkumpul gitu di suatu malam dan ada gitu di UB, lalu sama eksekutif mahasiswa apalagi di Kementerian Dalam Negeri atau internal itu menginisiatif untuk membuat namanya kampung budaya biar teman-teman yang ada di Forda itu
terwadahi kayak gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu sih untuk pengertian Kampung Budaya. Jadi acara ini udah setiap tahun dilakukan, berarti mulai tahun 2013 sampai tahun 2022 kurang lebih sekitar antara 8 kali untuk tahun ini gitu yang mau diselenggarakan untuk Kampung Budaya kayak gitu. Oke, mungkin tadi kita udah sempat mention ya, Mas Danang udah sempat mention adanya wadah buat Forda-Forda. Ternyata keren banget ya. Ternyata MUB mewadahi tuh forum-forum daerah seperti aku kan dari Palembang nih, Mas. Iya, jadi kalau Palembang itu aku pengen nih ngenalin Sumatera Selatan nih kepada teman-teman di Pulau Jawa juga. Oke. Barusan tadi kan kita udah mendengarkan ya juga pengertian dari Kampung Budaya sendiri itu apa dari Mas Danang barusan, dan juga lebih tepatnya sebagai wadah buat Forda-Forda yang ada di Universitas Brawijaya juga. Oke, ini aku masih on the next question. Aku mau tanya-tanya terkait budaya juga nih. Mungkin dari Mas Danang dan juga Mbak Dania, boleh deh menurut pendapat pribadi budaya itu apa sih gitu. Mungkin dari Mbak Dania dulu boleh banget. Oke, baik. Mungkin budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti saling berkaitan atau berkesinambungan dengan budi dan akal manusia. Lalu untuk budaya itu adalah pola hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang yang akan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu ada juga unsur budaya dapat terbentuk dari agama dan politik, adat istiadat, gedung, bangunan, alat musik, seni karya, dan masih banyak lagi. Waduh, keren banget ya. Barusan tadi kita udah denger pengertian ya, ataupun menurut pendapat dari Mbak Dania. Mungkin dari Mas Danang boleh, budaya itu apa? Yang disampaikan sama Dania ini benar, pengertian dari budaya. Jadi ini aku cuma nambahin aja ya. Jadi budaya itu kalau menurut dari pandangan dari saya itu mengenai pola hidup atau kebiasaan masing-masing setiap daerahnya atau setiap wilayah yang mana itu nanti bakal diwariskan gitu. Jadi mungkin kayak semisal nih contoh di adat Jawa yang di mana itu ada kayak semisal kalau semisal ini ada nama 7 bulanan, kalau semisal di dalam habis mengandung, nah itu termasuk dalam budaya. Dan juga kayak pakaian adat yang saya pakai ini ya kan, nah ini kan belangkon dari Jawa. Itu yang saya pakai ini kebiasaan orang-orang terdahulu yang dimana yang dulu-dulunya nenek moyangnya itu menggunakan ini sebagai apa ya, tutup kepala. Nah di sini menjadi simbol untuk budaya gitu. Jadi selain busana dan segala macam itu juga ada banyak kayak makanan, nah, kayak gitu. Waduh, berarti menurut Mas Danang juga Mbak Dania ya, terkait budaya itu benar-benar kita yang namanya Indonesia itu wilayah NKRI, jadi benar-benar yang adat istiadat, budayanya juga pastinya berbeda-beda. Nah makanya kita dari teman-teman Universitas Brawijaya itu memfasilitasi nih buat teman-teman dari luar Pulau Jawa atau di dalam Pulau Jawa untuk menunjukkan daerah-daerah dan juga budaya-budayanya dari daerahnya masing-masing gitu. Oke, nih masih terkait budaya. Menurut Mas Danang dulu nih kali ya, sekarang kan lagi era milenial banget tuh. Waduh. Iya. Lagi apa-apa serba online. Aduh. Oke, mungkin untuk di era zaman sekarang itu untuk pelestarian budayanya dari generasi kita juga, generasi mahasiswa atau milenial itu lagi meningkatkah atau menurunkah untuk eksistensi dari pelestarian budayanya sendiri gitu. Ini siapa dulu nih? Mas Danang dulu boleh. Oke, menurut aku ya, menurut pandangan mengenai pelestarian budaya di sini mungkin secara analisis dari aku sendiri untuk pelestarian budaya saat ini mungkin aku bagi menjadi golongan usia ya, karena aku pikir mungkin golongan usia ini yang nanti bakal berpengaruh untuk pelestarian budaya. Jadi pertama untuk yang golongan dewasa atau golongan tua ini untuk pelestarian budayanya ini menurut aku masih sangat benar-benar kental ya, benar-benar kental banget dan benar-benar
istilahnya kalau orang tua saya kalau mau apa-apa dan segala macam itu harus kayak kamu itu pulang jangan maghrib kayak gitu, terus apa enggak kayak harus menggunakan budaya-budaya Jawa saya setiap harinya, menggunakan bahasa Jawa kayak gitu. Nah itu kayak di usia dewasa sampai lanjut usia masih pelestarian dalam budaya itu masih benar-benar bagus. Cuman di era-era yang saat ini apalagi udah era milenial lah, era digitalisasi, untuk pelestarian di usia remaja sampai kanak-kanak ini masih belum tahu untuk dengan kebudayaan masing-masing gitu. Jadi masih istilahnya menurut aku ini masih kurang pemahaman sih dari teman-teman remaja sampai usia ke bawah kayak gitu. Karena kan pasti mungkin beberapa faktor ya dari teman-teman remaja sampai usia di bawahnya sampai kanak-kanak itu mungkin kurang tahu dengan memperkenalkan budaya masing-masing gitu. Jadi mungkin karena udah digitalisasi, udah modern juga, jadi istilahnya di remaja ini kurang tahu untuk mengenai pelestarian budaya. Jadi di sini kayak pengennya juga untuk Kampung Budaya ini pengen dari kita ya untuk membawa kayak pelestarian budaya itu di dunia digitalisasi juga, di dunia offline juga kayak gitu. Jadi kesimpulannya gitu sih dari aku. Wah, keren banget ya, berarti budaya di era sekarang ataupun di era milenial itu butuh banget juga. Butuh banget karena dengan adanya budaya tadi, dengan adanya kita adat istiadat ataupun suatu kebudayaan dari suatu daerah, jadi mengingat kita tuh, oh asal aku nih di sini loh gitu. Benar. Dan juga mungkin di era milenial sekarang lagi viral banget tuh di TikTok atau something ya. Tapi alhamdulillahnya juga ternyata banyak juga generasi milenial yang mengangkat nilai-nilai budaya di digital gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Dania sendiri untuk pelestariannya gimana nih? Lagi menurunkah atau lagi naik tuh menurutnya? Oke, baik Kak. Mungkin seperti yang sudah di-mention Kak Danang tadi ya, terkait era revolusi industri 4.0. Nah, mungkin di sini berpengaruh ya untuk generasi muda, untuk usia remaja, karena sering aku dapati bahwa usia remaja ini masih enggan gitu untuk menyayangi budaya sendiri, lalu masih kurang paham akan budaya. Nah, karena kita ada di era 4.0 ini, jadi mungkin aku rasa pengaruh dari luar dan asli itu juga lebih mudah masuk gitu Kak. Jadi itu yang menjadikan adanya tren busana yang dari luar asing, juga gaya bahasa, tutur kata dan perilaku. Nah itu mungkin mempengaruhi ya di usia remaja sekarang. Jadi mereka nggak tertarik lagi nih dengan kebudayaan dari Indonesia sendiri. Nah maka dari itu aku dan Kak Danang berharap Kampung Budaya ini bisa membangkitkan rasa cinta dan kepedulian dari masyarakat dan seluruh mahasiswa akan budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing, begitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata Kampung Budaya sendiri itu mempunyai motivasi yang sangat luar biasa. Karena tidak hanya ingin meningkatkan rasa cinta kepada negara kita, negara Indonesia, tetapi juga ingin menaikkan lagi tuh budaya-budaya apa aja yang udah tertinggal, yang harusnya kita tuh lestariin untuk setelah di tahun-tahun yang akan datang gitu. Tadi kan juga udah sempat di-mention ya, ternyata untuk pelestarian budaya ini salah satu perwujudannya itu adanya kampung budaya gitu. Nah, mungkin aku Jihan mau dengar juga dari Mas Danang atau Mbak Dania itu lebih lebih rincinya lagi gimana sih cara pelestariannya itu yang lebih secara general gitu. Tidak hanya dari kampung budaya, mungkin dari tips-tips buat teman-teman yang ada di rumah tuh. Mungkin dari Mas Danang dulu boleh? Mungkin dari aku ya? Iya. Mungkin dari aku untuk melestarikan budaya ya, mungkin karena ini budaya ini merupakan kebiasaan ya. Jadi kebiasaan yang kita lakuin dulu, nenek moyang dulu, orang-orang terdahulu dan segala macam mungkin bisa diterapkan juga gitu di era saat ini gitu. Jadi mungkin ya
dari kebiasaan mungkin dari teman-teman ini kurangnya adanya pembelajaran atau mengenai budaya-budaya yang di daerahnya masing-masing itu. Jadi kurang pengetahuannya aja sih mengenai budaya itu. Dan kalau bisa nih dari teman-teman semuanya untuk budaya-budaya yang dari daerahnya masing-masing dan segala macam kalau bisa ditingkatin atau dilestariin atau dikenalin oleh orang-orang banyak. Jadi kita harus bangga dengan budaya yang apa kita miliki untuk daerah masing-masing kayak gitu. Karena itu benar-benar banget membantu kita untuk untuk bisa untuk mengembangkan atau memperkenalkan daerah masing-masing gitu. Jadi karena Indonesia kan terbentuk karena adanya keberagaman ya. Jadi di sini aku harap dari teman-teman apapun misalnya kebudayaan daerah kalau bisa ditingkatin, jangan sampai kebudayaan itu sampai direbut orang luar gitu kan. Karena budaya ini udah dicap di UNESCO juga kan ya untuk suatu hal yang sangat penghargaan yang sangat baik dimiliki oleh Indonesia kan dikenal oleh luar negeri ya kan, oleh negara-negara lain itu kayak dengan batiknya ya kan, mungkin bajian tahu ya mengenai itu jadi pengenku di sini untuk teman-teman semuanya kalau bisa untuk budaya yang masing-masing di daerah masing-masing kalau bisa lebih dilestariin, lebih diterapkan sehari-hari atau lebih diimplementasikan lah istilahnya kayak gitu. Dari aku kayak gitu. Mungkin dari Dania gimana? Oke, mungkin sedikit menambahkan aja ya, karena Kak Danang udah lengkap banget kayaknya. Oke, mungkin dari aku lebih benar, lebih memiliki pengetahuan akan budaya, terus juga mungkin untuk hari-hari itu kita bisa menggunakan bahasa asal gitu ya. Mungkin ada yang dari Jawa Timur bisa pakai bahasa Surabayaan ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang dari Sidoarjo kan ya. Nah, dekat tuh pasti bisa kan bahasa Surabayaan ya. Terus juga mungkin yang dari Jawa Tengah itu lebih ke krama gitu ya. Terus mungkin ada lagi bahasa Sunda gitu, dan masih banyak lagi gitu yang bisa dipergunakan sehari-hari gitu kajian. Terus juga pemakaian batik ya. Jadi kayak mungkin aku juga lagi pakai baju dari Bali nih, kadang-kadang soal kajian kalau lihat ya. Ini baju ada dari Bali. Nah, mungkin karena kita ini biasanya di UB bisa ya pakai batik gitu di hari tertentu gitu. Bisa tuh kayak lebih memperkenalkan batik ke mahasiswa lain yang kayak bukan dari Jawa gitu ya. Oke, mungkin aku gitu sih Kak. Oke, siap. Wah, ternyata kita tadi udah dengerin juga dari Mas Danang dan juga Mbak Dania terkait budaya itu apa, pelestariannya dan segala berkaitan dengan tentang budaya gitu. Oke, berarti kalau boleh Jihan simpulin nih, Kampung Budaya itu merupakan salah satu program kerja dengan tujuan buat ngenalin dan juga ngelestariin budaya Indonesia serta meningkatkan rasa cinta tanah air juga. Oke, kita langsung aja nih ke Kampung Budaya sendiri, karena ya Allah, Jihan tuh udah dari kemarin-kemarin tuh udah kayak ya Allah Kampung Budaya itu temanya apa sih, kayak udah penasaran banget gitu. Mungkin dari Mas Danang sendiri untuk tema Kampung Budaya di tahun ini apa dan juga artinya gitu. Oke, mungkin aku di sini untuk jawab ya. Untuk tema untuk Kampung Budaya UB sendiri itu yaitu kita mau ngambil Sambur Limbur Budaya Emas. Kenapa sih dari aku sama Dania itu mengambil itu? Karena dari ini ya, aku penggal untuk kalimatnya Sambur Limbur sama Budaya Emas. Ini untuk Sambur Limbur ini yaitu untuk mempersatukan atau istilahnya menggabungkan dari budaya-budaya daerah masing-masing atau keberagaman yang ada di Indonesia, dan juga mempersatukan semua dari flashback ya, atau kita kembali dikilas balik tahun Kampung Budaya sebelum-sebelumnya yang dimana kita dihadiri secara online dan secara offline. Jadi kita ingin mempersatukan dan menggabungkan semua itu di rangkaian Kampung Budaya tahun ini. Dan juga untuk budaya emas itu dari kita untuk mengambilnya itu karena kita berharap kayak budaya ini digambarkan sebagai hal perhiasan atau emas kayak gitu, yang dimana memiliki memiliki harga atau nilai yang sangat tinggi kayak gitu. Jadi aku harap dari teman-teman itu kalau semisal nih budaya kita sampai direbut dengan orang luar dan segala macam, nah kita itu mempertahankannya kayak seperti perhiasan. Nah, digambarkan kalau misalnya teman-teman perhiasannya hilang dan segala macam itu kan pasti kayak
panik ya gitu kan, merasa kehilangan. Nah itu aku mikirnya ada di situ. Jadi pengennya untuk Kampung Budaya ini yaitu temanya yaitu Sambut Libur Budaya Emas. Mas, wah keren banget ya teman-teman. Ternyata tema untuk tahun ini tuh ada emas-emasnya. Waduh, agak ke distract ya. Oke, mungkin untuk the next question itu tentang rangkaiannya apa aja nih? Mungkin dari Mbak Dania mau ngejelasin rangkaian di KB tahun ini apa aja gitu? Oke, mungkin dari aku ya, dulu ya untuk rangkaian acaranya itu sebenarnya ada pre-event, main event sama post event ya. Iya. Ya, jadi untuk pre-eventnya itu ntar kita itu ada yang namanya podcast. Jadi podcast ini itu termasuk dari rangkaian acara pre-event. Terus yang kedua kita juga ada seminar, seminar keberagaman Indonesia. Terus yang ketiga kita juga ada namanya KBB, Kampung Budaya Belusukan. Nah, itu juga rencana itu dihadiri secara offline ya untuk tempatnya ntar menyusul ya teman-teman. Jadi nanti tunggu aja biar di penasaran biar penasaran lah. Nanti tunggu aja di official akun dari Kampung Budaya. Terus juga ada yang namanya pawai. Pawai nanti pawai itu sebagai istilahnya menampilkan secara gambaran ya untuk menampilkan yang di mana keberagaman dari Forda untuk menampilkan di maskot atau busana adat gitu. Terus juga ada yang terakhir itu lomba. Jadi kita juga ada lomba yang namanya Kota Korkus Nusantara yang dimana kita itu untuk lombanya itu ada 2 kayak gitu, untuk masyarakat umum juga sama untuk Forda juga kayak gitu. Nah untuk main eventnya sama post eventnya mungkin bisa dijelasin sama Dania. Oke, boleh silakan Mbak. Dilempar ke Danang nih kayaknya ya. Oke, mungkin aku melanjutkan dari rangkaian acara Kampung Budaya di main event ya Kak ya. Yaitu nanti kita akan ada acara puncak yang namanya Gelanggang Budaya Emas atau biasanya singkatnya GBE gitu ya. Dan itu nanti akan diramaikan ada Gria Budaya Nusantara dan tenan dari UMKM teman-teman mahasiswa UB. Lalu yang terakhir ada post event yaitu berupa dokumentasi dari rangkaian acara KB dari awal hingga akhir yang dikemas secara menarik agar dapat dinikmati kembali oleh masyarakat umum dan juga mahasiswa melalui akun sosial media resmi dari Kampung Budaya begitu. Oke, wah ternyata mungkin ada teman-teman yang ada di rumah lagi nyatet-nyatet nih setiap rangkaian nih. Aku udah mau ikut apa? Aku mau ikut apa gitu ya? Oke, iya harus banget. Kalau Jian sih udah pengennya dari awal banget sih, dari awal mulai KBB, terus ada pawai, apalagi pawai, wah mantep tuh. Udah pastinya teman-teman nanti jangan lupa dicatat aja ya tanggalnya ya untuk terkait ke depannya gitu. Oke, untuk the next question nih, yang menjadi pertanyaan juga dari teman-teman yang lain, KB di tahun ini itu dilaksanakan secara offline atau online nih? Mungkin dari Mbak Dania mau jawab, wah apa nih? Oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya emang kajian ya. Jadinya KB ini offline atau online sih? Nah, mungkin jawabannya adalah offline ya, teman-teman semua. Wow. Jadi mungkin kalau dari kemarin Kampung Budaya karena emang ada pandemi ya, jadi tidak bisa dilakukan secara online. Namun pada Kampung Budaya UB 2022 akan kami selenggarakan secara full offline. Wow, teman-teman yang udah, apalagi khususnya mahasiswa UB ya, pastinya yang udah lama banget nggak ngerasain konseran secara offline, langsung aja datang di Kampung Budaya 2022. Oke, nih udah kita mention juga tadi mahasiswa nih. Jen mau tanya nih, kita sebagai mahasiswa ataupun juga masyarakat umum yang ada di luar UB itu boleh ikutan nggak atau boleh hadir nggak di setiap rangkaiannya dari Kampung Budaya sendiri? Mungkin dari Mbak Dania boleh dijawab. Oke, mungkin rangkaiannya boleh diikutin nggak sih sama umum apa cuman mahasiswa aja karena ini program kerja gitu ya kadang-kadang ya. Nah mungkin bisa untuk masyarakat umum, bisa untuk mahasiswa. Nah ada beberapa lomba yang juga diikuti oleh Forda. Nah untuk lomba Forda ada 4 lomba wajib ya, yaitu ada video teaser, lalu ada foto menggunakan busana adat ya, lalu ada
Tari tradisional. Oke, benar ada tari tradisional. Dan yang terakhir ada apa Kak Danang? Apa nih? Clue-nya. Mau jelasin Ya mungkin nanti bisa di ini aja ya, dilihat Oke, aja di oke. official Instagram account-nya Kampung Ya, Budaya. lalu untuk lomba untuk mahasiswa umum ya, ada 2 lomba yang bisa diikuti, yaitu ada lomba menyanyi lagu daerah dan juga lomba poster digital. Wah, keren-keren banget nih teman-teman. Yang pastinya ya buat masyarakat umum di luar UB ataupun yang di dalam Universitas Brawijaya jangan sampai kelewatan. Benar, Tuh, benar. apalagi lombanya pada banyak banget. Waduh. Pokoknya seluruh budaya, seluruh seni ada semua kita realisasikan di Kampung Budaya gitu. Oke, mungkin terakhir nih ya, Mas dan juga Mbak Jihan mau tanya nih. Tadi kan katanya Kampung Budaya itu proker besar yang dilaksanain tiap tahunnya gitu. Nah, kira-kira yang bedain Kampung Budaya tahun 2021, 2020 sama tahun 2022 hari ini dan sekarang ini apa nih? Mungkin dari Mas Danang nih. Oke. Aku udah penasaran banget soalnya. Oke, mungkin di sini aku mungkin perwakilan dari teman-teman ya. Jadi untuk perbedaan nih, apa sih dari tahun-tahun sebelumnya sama tahun ini itu gitu. Mungkin kita kilas balik dulu lah untuk 2 tahun terakhir ya. Untuk tahun 2020 sama tahun 2021 itu untuk Kampung Budaya diselenggarakan secara online, full online karena mungkin dari efek pandemi dan segala macam ya. Jadi untuk tahun 2022 ini kita adain secara full offline yang benar-benar di mana kita rangkaiannya itu secara offline gitu, secara tatap muka dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk rangkaiannya sih apa menjadi pembeda dan segala macam. Sebenarnya untuk rangkaian acara itu nggak ada bedanya untuk tahun-tahun sebelumnya. Cuman di sini kita untuk menggabungkan dari dimana dari 3 tahun terakhir yang dimana acara online sama offline gitu. Jadi kita mau menggerakkan untuk rangkaian acara kita itu yaitu di dunia digitalisasi atau di dunia online juga sama di dunia offline juga. Jadi semua dari 3 rangkaian itu kita gabung, kita campur menjadi satu di Kampung Budaya 2022 ini. Wah, gitu. keren nih. Berarti antara kita combine ya, Iya, antara bener. online dan juga Online offline. juga. Makanya ada di rangkaiannya Kampung Budaya itu ada contohnya kayak Podcast kan ini juga Iya. termasuk dari online. Iya, benar. Wah, keren banget sih Mas itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya juga itu yang offline itu belum ada podcast. Jadi aku sempat kaget, wah keren banget nih KB tahun 2022 nih. Wah, mantep gitu ya. Oke, mungkin untuk the last question dan juga kita sebelumnya itu udah open question juga ya buat teman-teman yang ada di Instagram account-nya kita. Sekarang mungkin aku mau bacain ya buat pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dari the first question yaitu tentang Forda nih. Untuk Forda di luar UB, Forda-Forda umum yang ada di luar UB itu boleh ikutan nggak nih untuk join di Kampung Budaya tahun ini gitu? Mungkin dari Mbak Dania boleh dijawab? Oke, mungkin untuk forum daerah yang di luar UB ya. Nah, kita lebih ini ya kadang-kadang lebih prefer ke yang ada di UB ya, forum daerah dari mahasiswa UB begitu Kak. Karena apa ya? Kita ingin mengajak nih mahasiswa UB gitu. Jadi keterlibatannya adalah mahasiswa yang ada di UB begitu. Wah, oh berarti kita point centernya itu di Fordanya di Universitas Brawijaya Betul. gitu ya. Nih makanya ya teman-teman kita udah mention nih buat teman-teman yang ada di UB jangan sampai nggak ikutan, sayang banget privilege-nya itu loh. Ini bener-bener cuma buat Iya, Forda di UB iya, ya Kak, ya. benar. Karena kita itu udah ngewadahin, jadi sayang banget nggak sih kalau misalnya teman-teman di UB nggak pada ikutan gitu. Dan aku mau nambahin ya, Iya, mungkin kenapa, untuk Mas? untuk rangkaian Kampung Budaya ini ya, sebenarnya mungkin kalau semisal dilihat dari yang lain dan segala macam hanya di Universitas Brawijaya yang ada bisa mewadai untuk teman-teman Forda. Jadi keren iya, banget. beneran yang aku tahu dan benar-benar aku cari tahu yang benar-benar untuk Kampung Budaya ini yang ada di Universitas Brawijaya yang untuk mewadai teman-teman Forda. Itu se-Indonesia, Mas? Iya. Wah, keren sih. Ternyata mahasiswa-mahasiswa UB jangan sampai nggak ikutan ya, Mas ya. Bener. Karena Bener banget. kita cuma satu-satunya yang mengadakan event tentang budaya di Indonesia. Weh, keren banget ya. Mungkin untuk the last question nih dari teman-teman Instagram, tadi kan udah sempat di-mention juga ada perlombaan nih. Boleh dibacain, Mas? Mungkin untuk lomba-lomba di Kampung Budaya tahun ini itu ada apa aja gitu? Oke, kita lombanya ada 2 ya.
yang tadi dari Dania juga sebut itu ada di Forda juga sama oleh umum. Jadi untuk Forda itu ada video teaser pengenalan untuk Forda, terus ada tari tradisional, terus juga ada fotografi, terus juga ada fashion show yang dimana nanti bakal yang fashion show itu nanti bakal ditampilin di GBE ya, biar budaya gelanggang budaya Mas, ya. Terus untuk masyarakat umum itu ada poster digital sama menyanyikan lagu daerah. Wah, kayak gitu. Oke. Ternyata ada nyanyi-nyanyi juga ya. Wah, Nanti benar. Mas, saya mau daftar bisa kan? boleh. Aduh, ini pas udah tahu tadi Mas bilang nyanyi lagu daerah, Mbak bilang nyanyi lagu daerah. Pokoknya paling daftar pertama deh nanti karena saya paling Oke, jadi dan juga buat teman-teman yang ada di rumah juga jangan sampai ketinggalan juga. Nanti setiap rangkaiannya dari Kampung Budaya sendiri jangan sampai aduh aku ketinggalan nih nggak ikut daftarnya. Pokoknya harus daftar dan juga pantengin terus sosial medianya di Kampung Budaya sendiri. Oke, ternyata tadi kita udah dengerin nih jawaban terkait pertanyaan seputar Kampung Budaya 2022. Aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Mas Danang dan juga Mbak Dania yang ganteng dan juga cantik pada hari ini. Udah ganteng banget, cantik banget ya. Karena kita udah nggak kerasa banget tadi udah ngobrol ya, mungkin udah mau setengah jam. Dan juga sekali lagi aku mau ucapin makasih banyak buat Mas dan juga Mbak Dania yang udah nyempetin waktunya buat datang hari ini dan ngenalin Kampung Budaya sama temen-temen yang ada di rumah gitu. Berkat ngobrol-ngobrol tadi, ngobrol santuy ya kita bertiga tadi, Jen nambah insight juga dan juga menambah wawasan tentang budaya itu apa, dan juga ternyata budaya itu tuh sepenting itu gitu loh, bukan yang hanya adat istiadat atau yang hanya zaman dahulu kala. Karena kita yang namanya Indonesia itu tuh kayaknya itu bukan hanya di sumber daya alamnya aja, tapi kita kayaknya itu di sumber daya tentang adat istiadatnya kita juga dan budaya-budaya kita sendiri. Oke, nah mungkin sebelum udahan ngobrol-ngobrol ya nih, ini nih mungkin ada teman-teman yang di rumah juga udah pada nungguin tadi closing statementnya nih, mungkin dari Mas Danang dan Mbak Dania mau mengucapkan closing statement atau mau nanti mau spill Instagram nih, akun Instagram atau spill nomor WA juga nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Mas Danang dulu mau closing statement. Aku dulu berarti Iya, ya? boleh Oke, dong. mungkin nggak apa ya, mungkin aku pesan ke teman-teman semuanya ya. Mungkin Kampung Budaya ini mungkin kita bisa menyelenggarakan secara offline ya. Kan mungkin minta apa namanya kehadiran teman-teman untuk kita melestarikan bareng-bareng, sama-sama kita melestarikan budaya yang ada di Forda dengan kita memperkenalkan dan kita membuktikan kalau semisal nih di Universitas Brawijaya itu bisa menyelenggarakan yang namanya Kampung Budaya dengan budaya dari Forda dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Jadi untuk teman-teman sekiranya kalau semisal mau tahu untuk rangkaian acaranya, nah ini aku mau tahu rangkaian acaranya bisa langsung untuk follow Instagram dari Kampung Budaya. Untuk namanya itu Kampung Budaya _UB gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat atau secara langsung memantau untuk rangkaian acaranya seperti apa, tanggal-tanggalnya berapa. Nah itu semua udah ada ya. Ada. Nah, itu udah ada semua dan segala macam, dan kita juga udah apa namanya ada di websitenya, semisal dari teman-teman itu secara ringkasnya untuk rangkaian acara. Nah itu bisa di tag di akun Instagram dari kami, dari Kampung Budaya lah kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, mungkin aku pengen nunggu nih partisipasinya dari mahasiswa dan masyarakat. Jangan lupa ya Sobat Budaya untuk ikut rangkaian Kampung Budaya UB, dan juga sampai jumpa di rangkaian acara puncak. Oke, wah ternyata udah apa ya, udah dari Mas Danang dan juga Mbak Dania tadi udah sempat mention juga jangan sampai nggak ikutan rangkaian-rangkaian yang ada di Kampung Budaya sendiri, karena privilege-nya itu balik-balik ke privilege ya, karena udah ada wadah nih, tinggal wah tuh nanti aku juga udah nyiapin outfit sih sebenarnya. Wah, nanti di GBE Boleh ke Jen, nanti kita adu outfit ya. Oke, boleh. Nanti kan aku kan dari Palembang
Palembang aku mau songket-songketan, aku mau pokoknya mau slay deh pokoknya ya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga, mungkin yang dari Sulawesi, dari Kalimantan mau ngenalin sama teman-teman yang ada di Universitas Brawijaya, boleh banget. Mungkin Mas Danang dari mana tadi Mas? Sidoarjo tuh. Mungkin teman-teman Sidoarjo mau beli batik sama atau jual batik nih Mas. Gak apa-apa nih promosi Mas. Oke. Kebetulan nggak lagi jual Iya. batik. Tuh, jadi nanti boleh banget adu outfit atau juga nanti di-upload di TikTok tuh keren-keren banget nanti. Wah, pokoknya bakal pecah deh insya Allah gitu ya. Oke. Nah, teman-teman tadi udah juga kita dengerin closing statement dari Mas Danang dan juga Mbak Dania selaku ketua pelaksana dan juga wakil ketua pelaksana dari Kampung Budaya 2022 sendiri. Nah, Jen juga mau ingetin ya buat teman-teman jangan lupa di-follow, subscribe, like dan komen semua akun sosial medianya Kampung Budaya 2022 dan juga jangan lupa pantengin terus akun Instagramnya kita di @kampungbudaya_ub. Oke. Mungkin aku mau sekali lagi ya mengucapkan terima kasih mungkin Terima kasih kembali. Terima kasih banyak buat Mas Danang juga Mbak Dania yang udah ngobrol-ngobrol dan juga kasih insight kepada Jihan dan juga kepada teman-teman semua yang ada di rumah yang sudah nonton dari awal sampai akhirnya podcast kita barusan. Oke. Kalau gitu Jihan, aku Jihan Amanda sebagai moderator pada pagi hari ini mungkin pengen pamit dulu nih dari teman-teman semua. Maaf banget kalau misalnya semisal Jihan tadi ada salah-salah penyebutan nama, mungkin ada menyinggung hati ya, atau juga salah penyebutan nama-nama daerah mungkin ya. Jihan minta maaf banget dan juga Jihan ucapkan sampai jumpa di podcast Tada selanjutnya dan juga ditunggu ya partisipasi teman-teman nanti outfit terbaiknya. Pokoknya kita harus kolaborasi, apalagi teman-teman yang ada di Palembang nanti ditungguin ya. Oke. Maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan dari aku. Sampai jumpa lagi di podcast Tada Tanya Budaya episode 2. Bye bye semuanya. Dah.